Melanjutkan cerita sebelumnya, Ye Xingyun berada di bagian barat benteng Bahwang. Dia pergi bersama Gudan dan Qiu Shuang. Saat ini, dia sedang dalam konflik karena membela Gudan untuk menyelamatkan keponakannya. Ye Xingyun menggunakan kekuatan alkimia untuk mengundang orang-orang. Dia memberikan pil kepada siapapun yang bisa membantu membunuh pria beralis tebal dan kelompoknya. Seseorang yang bernama Yao Jie langsung bergerak sesuai perintah Ye Xingyun. Melihat hal itu, orang-orang juga tidak kalah. Mereka juga menginginkan hadiah pil yang ditawarkan oleh Ye Xingyun, yang membuat suasana di sana begitu kacau. Sesaat seseorang muncul dengan kekuatan yang kuat. Dia menyuruh mereka semua berhenti. Orang-orang yang melakukan penyerangan kepada para penjaga mulai menerima serangan dari orang tersebut. Orang yang menyerang menatap Ye Xingyun. Dia menanyakan, apakah pemuda di depannya adalah tetua Ye dari perkumpulan alkemis? Ye Xingyun menjawab, ternyata kau keluar juga. Apakah kau bertanggung jawab atas semua ini? Pria tersebut tersenyum, mengatakan kalau Ye Xingyun pastilah bercanda. Dalam hati dia bergumam, Sangwan Kenkyu, aku sangat yakin kalau semua ini pasti perbuatanmu. Ye Xingyun tidak ingin berbicara omong kosong. Dia langsung mengatakan ingin membawa pemuda di sampingnya. Pria tersebut tidak menghalangi Ye Xingyun. Ye Xingyun mengatakan, kejadian hari ini bisa dianggap sebagai perkenalan. Setelah itu, Ye Xingyun langsung berbalik, tidak mempedulikan pria tersebut yang membuatnya kesal. Ye Xingyun mengajak pria berambut kuning pergi dari tempat tersebut. Pria berambut kuning mengucapkan terima kasih kepada Ye Xingyun. Pria berambut putih memerintahkan bawahannya membiarkan Ye Xingyun dan kelompoknya pergi, membawa pria berambut kuning. Ye Xingyun tersenyum kepada orang-orang yang sudah membantunya, kemudian menakupkan tangan. Ye Xingyun mengucapkan banyak terima kasih. Di masa depan, jika mereka butuh bantuan Ye Xingyun, mereka bisa datang menemuinya. Orang-orang juga sangat sopan kepada Ye Xingyun. Yao Jie juga menakupkan tangan. Dia mengatakan, jika Ye Xingyun menemui masalah di masa depan, dia bisa datang menemuinya. Ye Xingyun merasa senang dengan sikap ramah orang-orang tersebut. Beberapa orang baru menyadari orang berpakaian hitam dengan senjata sabit adalah Yao Jie, orang dalam daftar Raja Gurun. Mereka juga mendengar rumor Yao Jie tidak pernah menunjukkan kekuatan sebenarnya. Mereka semua mulai berpisah. Ye Xingyun berjalan dengan kelompoknya. Gudan tidak menyangka orang berpakaian hitam sebelumnya adalah Yao Jie. Ye Xingyun yang tidak mengetahui merasa bingung. Dia menanyakan, apakah Gudan mengenalnya? Gudan mengatakan dia tidak mengenal, akan tetapi dia pernah mendengar Yao Jie ini memiliki julukan Raksasa Gurun Wuhun. Meski memiliki peringkat ke-10 dalam daftar kaisar, Sangwan Kenkyu yang berada di peringkat 3 tidak berani meremehkannya. Beberapa orang yang menganggapnya remeh meninggalkan nama mereka dari daftar kaisar. Sangwan Kenkyu yang berada di peringkat 3 bukan berarti dia adalah orang terkuat ketiga di dunia. Ye Xingyun menanyakan, Yao Jie ini dikenal Raja Gurun. Apakah ada gurun di dekat sini? Gudan mengatakan memang ada gurun di sebelah selatan, Egg Desolation di Pen Desert. Jika mereka berjalan di sepanjang di Pen Desert, mereka akan menemukan pintu masuk ke alam dewa yang lebih rendah. Tapi sekarang, pintu tersebut telah disegel. 100 tahun yang lalu, Yunhai membuka pintu itu. Beberapa Master Egg Desolation pergi ke sana. Namun, sangat disayangkan, hanya Yunhai yang berhasil. Yang lainnya mati dan menjadi kerangka dingin. Beberapa orang yang berhasil keluar menjadi orang bodoh. Tidak ada yang tahu apa yang tersembunyi di dalamnya dan mengapa begitu banyak orang yang mati. Ye Xingyun mengingat 100 tahun yang lalu dia mati. Berpindah ke ruangan latihan keluarga Gu. Saat ini Ye Xingyun melakukan pelatihan. Roh pedang keluar. Dia menanyakan, apakah Ye Xingyun akan memperbaiki guntur dan api berbeda? Apakah Ye Xingyun akan mencoba menghancurkan ray pedang ajaib? Ray tersebut begitu kuat. Ray pedang ajaib dapat menyegel kekuatan spiritual. Dikatakan, jika Ye Xingyun bisa mengendalikan kekuatan spiritual, ray itu akan hilang dengan sendirinya. Ye Xingyun juga bisa mendapatkan pedang sihir. Dikatakan bahwa ada 7 pedang sihir. Jika bisa mengumpulkan semuanya, Ye Xingyun bisa menggabungkannya menjadi pedang sihir abadi. Roh pedang juga mendengar. Setiap orang yang mendapatkan pedang sihir, mereka memiliki tugas untuk membunuh dan saling merebut pedang sihir. Ye Xingyun mengatakan, tidak ada orang yang akan mengetahuinya. Api biru mulai ditarik oleh Ye Xingyun. Dia mencoba melakukan pemurnian. Kekuatan yang begitu kuat keluar dari api biru. Ye Xingyun menggabungkannya dengan guntur. Ketenangan dan fokus
adalah hal utama untuk menyempurnakan api tersebut. Sesaat, Ye Xingyan tersenyum. Dia berkata, 10 api iblis menyerap guntur dan api berbeda. Api ini bisa membakar 80% benda yang ada di dunia ini. Kekuatan api yang kuat mengitari tubuh Ye Xingyan. Api tersebut diselimuti oleh guntur. Di luar, awan gelap mulai berkumpul di atas gedung pelatihan milik keluarga Gu. Dalam ruang latihan, Ye Xingyan berteriak. Kekuatan yang kuat dikeluarkan. Ray pedang ajaib perlahan didorong keluar dari tubuh Ye Xingyan. Sinar biru melesat ke langit menembus ruang latihan. Di kejauhan, orang-orang terkejut dengan kejadian saat ini. Sesuatu di langit mulai bercahaya, seperti meteor. Mereka mengetahui itu adalah PC yang dibuat oleh orang yang sangat kuat. Cahaya yang menyilaukan terpancar dari langit. Saat ini, Ye Xingyan berdiri. Sepertinya dia sudah selesai melakukan pelatihan. Hembusan napas dikeluarkan oleh Ye Xingyan. Dia melemaskan otot-ototnya yang mulai kaku. Saat ini, Ye Xingyan berada di alam Wang Tianjing. Kemungkinan, alam Wang Tianjing adalah alam Heavenly King. Ye Xingyan tersenyum, akhirnya dia bisa menerobos ke alam Wang Tianjing. Sesuatu bersinar di sebelah Ye Xingyan, yang membuat Ye Xingyan dan roh pedang meliriknya. Ye Xingyan memperhatikan, dia menyadari itu adalah sebuah ray teleportasi. Roh pedang mengatakan, legenda itu memang benar. Itu seharusnya adalah ray teleportasi yang mengarah ke lokasi pedang sihir. Tampaknya, legenda itu memang benar. Roh pedang menanyakan, apakah Ye Xingyan akan pergi ke tempat tersebut? Ye Xingyan menjentikan jari. Ray teleportasi dihancurkan oleh Ye Xingyan. Roh pedang begitu terkejut. Dia tidak menyangka kesempatan yang begitu langka tidak diambil oleh tuannya. Ye Xingyan mengatakan, biarpun mendapat senjata sihir bisa membuatnya kuat, risiko kematian juga sangat besar. Dari ray tersebut, sebuah sinar berwarna kuning mulai keluar. Ye Xingyan ingin melihat apa yang akan terjadi. Tiba-tiba, cahaya berwarna kuning melesat ke dahi Ye Xingyan. Roh pedang memperingatkan tuannya agar berhati-hati. Cahaya itu masuk ke dalam dahi. Sebuah tanda muncul di antara alis Ye Xingyan. Dia merasa kekuatan spiritual yang begitu besar. Ray teleportasi berubah menjadi sebuah simbol. Roh pedang berpikir, dengan tanda itu, tuannya bisa pergi kapanpun yang dia mau. Ye Xingyan juga berpikiran sama. Sesaat, seseorang datang memanggil Ye Xingyan. Itu adalah Gudan. Dia membuka pintu dan terkejut. Dia merasa fluktuasi kekuatan spiritual. Guci yang dia bawa langsung terjatuh karena keterkejutannya. Wajah Gudan begitu syok menatap Ye Xingyan. Di belakang, Gu Tianhe juga datang. Dia bertanya ke Gudan, kenapa dia begitu terkejut. Gudan berkata terbata-bata terkait kultivasi Ye Xingyan. Gu Tianhe tidak mengerti apa yang ingin dia katakan. Apa ada yang salah dengan kultivasi Ye Xingyan? Wajah Gu Tianhe langsung membiru. Dia sangat terkejut, seperti melihat sesosok hantu. Saat ini, kultivasi Ye Xingyan mencapai alam Wang Tian. Beberapa saat kemudian, mereka semua duduk. Gudan menanyakan, kenapa kultivasi Ye Xingyan langsung mencapai lapisan pertama, alam Wang Tian. Ye Xingyan mengatakan, itu hanya lapisan pertama Wang Tian. Mereka tidak perlu terkejut seperti itu. Wajah mereka berdua masih memucat mendengar perkataan Ye Xingyan. Ye Xingyan menanyakan, kenapa mereka terdiam. Gu Tianhe masih dipenuhi dengan keterkejutan. Dia mengatakan, kalau Ye Xingyan terlalu rendah hati. Ye Xingyan menanyakan, apa tujuan dari kedatangan mereka berdua. Mendengar perkataan Ye Xingyan, Gu Tianhe menenangkan diri dan menyuruh Gu Xin masuk. Gudan juga menyuruh Gu Su masuk. Mereka berdua berjalan masuk bersama-sama. Ye Xingyan yang masih belum paham, dia menanyakan apakah ada masalah dengan Gu Xin dan Gu Su. Mereka berdua berjalan ke arah Ye Xingyan, kemudian berlutut di depannya. Yang membuat Ye Xingyan bingung. Dia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ye Xingyan menanyakan apa maksud mereka berdua dengan berlutut seperti itu. Mereka berdua berkata bersamaan. Mereka ingin mengikuti Ye Xingyan, meminta Ye Xingyan menerima mereka sebagai murid. Gu Tianhe berkata, karena mereka sangat tulus, Ye Xingyan harus menerima mereka berdua. Mereka berdua kembali memohon agar Ye Xingyan menerimanya. Ye Xingyan menoleh ke mereka berdua, mengatakan mereka berdua tidak perlu melakukan hal ini. Di waktu senggang, Ye Xingyan bisa mengajari mereka berdua sebagai siswa magang dan meminta mereka memperlakukan Ye Xingyan seperti seorang teman dan bukan guru. Gu Tianhe kembali berkata, jika Ye Xingyan tidak mau, lebih baik tidak memaksanya. Mendengar hal itu,
mereka berdua hanya bisa mengikuti perkataan Gu Tianhe. Sesaat, Qiu Shuang muncul di pintu masuk. Wajahnya begitu serius. Dia mengatakan ada masalah. Ye Xingyun mendekat, menanyakan, apa yang sebenarnya terjadi? Qiu Shuang mengatakan, sesuatu telah terjadi kepada sepupunya. Saat ini, dia dipukuli. Qiu Shuang menanyakan, apakah Ye Xingyun bisa menyelamatkannya? Meskipun sepupunya telah menyinggung Ye Xingyun, tapi dia telah memperlakukan Qiu Shuang dengan baik. Ye Xingyun tersenyum. Dia berjanji akan menyelamatkan Cai Xi. Mendengar itu, Qiu Shuang sangat senang. Mereka berdua pergi menyelamatkan Cai Xi. Gu Dan yang mendengar itu, dia berkata ke Tianhe, kelompok Qiu Shuang telah tinggal di keluarga Gu. Banyak orang sudah mengetahui kalau mereka adalah tamu keluarga Gu, dan sekarang mereka dalam masalah. Gu Dan juga ingin membantunya. Gu Tianhe tidak masalah dengan hal tersebut. Berpindah ke suatu tempat, terlihat dua orang laki-laki yang saling berhadapan. Salah satu dari mereka berkata, "Ao Sijie, serahkan Qiu Shuang. Jika tidak, aku akan membuat kematianmu terasa begitu menyakitkan." Salah satu dari mereka adalah Cai Xi, sepupu Qiu Shuang. Sepertinya dia dikalahkan oleh pemuda di depannya yang dipanggil Ao Sihao. Sebuah serangan dikeluarkan oleh Sihao. Dia berteriak, "Aku ingin melihat seberapa lama kau bisa bertahan." Serangan yang dikeluarkan olehnya melesat ke arah Cai Xi. Sebuah penghalang dibuat olehnya. Dia melindungi diri dari serangan yang datang. Cai Xi memberikan beberapa ejekan dengan serangan Sihao. Akan tetapi serangan tersebut berhasil menghancurkan penghalang yang dibuat Cai Xi. Pedang yang sebelumnya digunakan untuk menyerang terpental ke belakang. Di lain sisi, Cai Xi juga terpental menabrak tanah. Dia terdorong beberapa meter. Pedang yang terlempar ditangkap oleh Sihao. Dia tersenyum melihat Cai Xi yang tidak berdaya. Sihao mengetahui kalau Cai Xi menyukai sepupunya, Qiu Shuang. Tapi apakah masuk akal baginya melakukan semua ini? Saat ini, Qiu Shuang sudah datang. Di belakang, Ye Xingyun mengikutinya. Cai Xi dan Sihao menatap Qiu Shuang yang datang. Cai Xi menyuruh Qiu Shuang tidak datang ke tempatnya. Di lain sisi, Sihao menyuruh Qiu Shuang kembali dengannya. Qiu Shuang tidak mempedulikan hal tersebut. Dia menghampiri Cai Xi, menanyakan bagaimana dengan lukanya. Ye Xingyun memberikan pil penyembuhan kepada Cai Xi. Dengan tangan gemetar, dia mengambil pil dari Ye Xingyun. Cai Xi juga mengucapkan terima kasih kepada Ye Xingyun. Dia sangat malu karena sebelumnya telah banyak menyinggung Ye Xingyun. Ye Xingyun menyuruh Cai Xi melupakan masa lalu dan menyerahkan masalah ini kepadanya. Serangan melesat ke arah Ye Xingyun. Pedang itu mengarah ke kepalanya, akan tetapi bisa dihindari oleh Ye Xingyun. Sihao menanyakan siapa pemuda di depannya. Ye Xingyun menjawab, dia bukanlah siapa-siapa, namun bukan berarti Sihao bisa bersikap seenaknya. Perkataan Ye Xingyun membuatnya kesal. Dia menarik kembali pedang tersebut. Sebuah teknik dikeluarkan, banyak pedang keluar. Sihao berteriak, "Hari ini aku akan memberikanmu pelajaran." Ketika serangan akan dilepaskan, terdengar sebuah suara. Sihao berhenti menyerang. Dia melirik. Di sana, Gu Dan bersama dengan kelompoknya menatap Sihao, yang membuat Sihao terdiam. Dia berkata, "Kejadian hari ini akan kuingat." Kemudian Sihao pergi meninggalkan kelompok Ye Xingyun. Dia juga mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Setelah beberapa langkah, dia menoleh dan berkata, "Beberapa hari lagi akan ada acara besar di benua 8 gurun." Dia memperingatkan kelompok Ye Xingyun, jangan sampai mereka bertemu. Jika tidak, dia akan membunuh salah satu dari mereka. Wajah Gusin dan Gusu langsung suram mendengar ancaman yang diberikan Sihao. Gusin berkata ke Gu Dudao, mengapa dia membiarkan orang tersebut pergi. Gu Dudao menjawab, ada seorang master di belakangnya. Jika mereka bertarung, kesempatan menang hanya 50%. Ye Xingyun berpikir, apakah yang dimaksud master di belakangnya adalah orang di posisi pertama dalam daftar kaisar. Gu Dudao juga tidak mengetahuinya, tapi kemungkinan tersebut ada. Ye Xingyun menanyakan, apakah Gu Dudao mengetahui siapa yang berada di posisi pertama? Ingatan kembali muncul, terlihat seseorang di dalam gurun. Dia mengajak laki-laki di depannya mulai bertarung. Dewa Pedang pertama. Setiap kali Gu Dudao mendengar namanya, dia merasa seperti sedang ditindih oleh batu yang besar, hingga tidak bisa bernapas. Dia dipanggil pedang gila. Pada saat itu, pedang kesepian yang dipuja sebagai ahli terbaik kedua dalam daftar kaisar, dia bahkan tidak bisa mengambil setengah langkah dari pedang gila.
Bahkan orang kuat yang bersembunyi di kegelapan dan meremehkan daftar kaisar tidak berani berhadapan dengannya. Ye Xingyun tersenyum mendengar pujian yang diberikan kepada pedang gila. Melihat Ye Xingyun tersenyum, Gu Dudao menanyakan apakah Ye Xingyun mengenal pedang gila. Ye Xingyun mengiyakan. Hal itu membuat Gu Dudao dan Gu Tianhe terkejut. Dia kembali menanyakan, bagaimana Ye Xingyun bisa mengenalnya? Ye Xingyun mengatakan kejadian tersebut sudah lama. Kemudian menanyakan, di mana pedang gila sekarang? Gu Dudao mengatakan, dia menghilang setengah tahun yang lalu. Beberapa orangnya pergi ke Egg Desolation untuk membuka lorong. Orang-orang juga mengatakan kalau dia tidak terkalahkan, jadi dia merahasiakan namanya dan menjadi orang biasa. Ye Xingyun terkejut mendengar hal itu. Dia berteriak, menyamar. Tentu saja hal itu tidak mungkin. Ye Xingyun tidak menyangka anak ini menyembunyikan namanya. Ye Xingyun mengetahui dia begitu terobsesi dengan seni pedang. Gu Tianhe berkata dia pernah bertemu dengan pedang gila sekali. Tidak akan berlebihan mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling kuat di benua Tandus. Seharusnya orang seperti itu tidak akan mudah menyembunyikan identitas. Kemudian mengajak Ye Xingyun kembali ke keluarga Gu. Berpindah ke aula keluarga Gu. Di sana ada Sang Lao. Ye Xingyun menanyakan apakah ada yang disembunyikan oleh Sang Lao darinya. Sang Lao mengatakan nama aslinya adalah Sang Sanpeng. Seketika, Gu Dudao langsung terkejut mendengar nama tersebut. Dia langsung berdiri dan menanyakan, apakah namanya adalah Sang Sanpeng? Gudan berkata ke Ye Xingyun, Sang Sanpeng menduduki peringkat kedua dalam festival 8 hutan belantara terakhir dan berkompetisi dengan pedang gila. Ye Xingyun menanyakan bagaimana hasil kompetisi tersebut. Gudan mengatakan, di dunia ini hanya dia yang bisa bersaing dengan pedang gila. Ye Xingyun tidak terlalu peduli dengan hal itu. Dia menanyakan, apakah cuma itu saja? Gu Dudao berkata, di festival 8 hutan belantara yang terakhir, Sang Sanpeng tidak muncul, jadi sekarang namanya tidak tercantum dalam daftar kaisar. Kemudian menanyakan, apakah kultivasi Sang Sanpeng turun karena Huangji lapisan ketiga? Sang Sanpeng mendengus dengan keadaannya yang sekarang. Dia menceritakan ketika dia berkeliling dunia dan sampai di sebuah tempat. Tempat itu sangat aneh. Di sana ada sebuah keluarga, keluarga Aoshi. Keluarga itu adalah keluarga yang sangat aneh. Si Jie dan Si Hao adalah anggota keluarga Ao. Si Hao adalah anak yang berbakat dari keluarga Ao. Dan dia mencari Qiu Shuang untuk mendapatkan roh gila Aoshi dalam tubuhnya. Roh pedang tanpa ampun terkejut mendengar nama roh gila Aoshi.